bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 25. Artinya adalah ini orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Yusuf Kala menilai Prabowo Gibran tak mungkin lanjutkan semua program Jokowi. Dilansir dari tribunjogja.com, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK berpandangan Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka belum tentu akan melanjutkan semua program dari Presiden Jokowi. Hal ini dikatakan JK ketika menjawab pertanyaan dalam siaran Rossi yang tayang di YouTube Kompas TV Kamis 7 Maret 2024. Tidak semua dilanjutkan? Tidak mungkin. Terkecuali ugal-ugalan cetak duit. Tapi akibatnya inflasi kembali kayak dulu. Bisa 100% kalau ini dibiarin. Kalau semua mau dibelanjakan, ujar JK ke Rossi. JK mengatakan beban ekonomi di era Prabowo Gibran jika resmi dilantik menjadi periode pemimpin selanjutnya akan berat. Menurut dia, tak menutup kemungkinan akan terjadi bom waktu ke depannya. Terlebih, kata JK, masyarakat kini sudah terbiasa dengan adanya berbagai subsidi hingga bantuan sosial. Menurut dia, bom waktu terkait ekonomi akan terjadi, apalagi jika nantinya Indonesia dihadapkan dengan situasi ekonomi dunia yang menurun. Hal itu, kata dia, akan menyebabkan pendapatan negara ikut turun, lantaran impor-ekspor akan sulit hingga membuat harga komoditas turun. Sementara itu, belanja negara akan naik. Lebih lanjut, JK mengatakan ini sebagai bentuk kekhawatirannya lantaran ia berpengalaman di pemerintahan dan juga di bidang bisnis. Dia juga berharap krisis ekonomi dan politik tidak kembali terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, ia berharap permasalahan politik yang ada saat ini tak didiamkan dan bisa diselesaikan secara konstitusional. Sangat masuk akal, karena sebetulnya ketika pemilu terjadi, lalu kemudian kejahatan pemilu terjadi, yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih. Ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, materi class action. Karena materi class action itu kan harus mengacu pada aturan yang berlaku, apa saja yang bisa di class actionkan, siapa yang dijadikan target untuk digugat. Terus yang jelas, menurut saya ketika materinya sudah sangat jelas dan kejelasan itu sekarang ini tersedia sebetulnya. Setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang proses dan hasilnya cacat. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh. Apa tidak boleh? Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK? Ya, semua orang bisa. Kamu juga bisa. Hah? Boleh. Tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun harus punya pengurus. Golkar memiliki agenda besar yaitu Munas Partai Golkar dan salah satu agenda dalam Munas tersebut adalah memilih ketua umum Partai Golkar. Syarat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi, ya, jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik, dan inilah yang sedang dibangun di Golkar.